Hasbunallah wa ni'mal wakil. Salah satu masalah yang paling memusingkan banyak orang, bahkan memusingkan negara, adalah masalah ekonomi. Pengangguran banyak, utang menumpuk, nyari pekerjaan susah, harga-harga naik, sehingga tidak sedikit di antara orang yang stres gara-gara memikirkan rezeki. Bahkan ada di antara mereka yang sampai bunuh diri karena terjerat pinjaman online. Orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik tidak akan terjerumus kepada perasaan-perasaan seperti tadi. Berarti kalau ada orang yang sampai bunuh diri gara-gara kepikiran masalah rizki, ini orang belum kenal sinten Allah. Walaupun mungkin dia sering menyebut nama Allah, belum tentu orang yang menyebut nama Allah dia kenal dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan melalui alam semesta. Contoh misalnya di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Seluruh makhluk hidup yang berada di bumi ini pasti sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Begitu Allah mengenalkan kedermawanannya kepada kita. Jadi kalau misalnya ada orang sampai bingung dengan rizkinya, ngesuk mangan apa? Berarti dia itu belum kenal sama siapa? Sama Allah. Setiap makhluk hidup, seluruh yang hidup di alam semesta ini, mau besar, mau kecil, mau dahulu, mau sekarang, mau dimanapun makhluk hidup itu berada, sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Dan ini adalah janji dari siapa? Dari Allah. Andaikan ada seorang yang kaya raya, orangnya juga dermawan, dan orang ini terkenal ndak ingkar janji, datang ke rumah jenengan, Pak, karena saya melihat jenengan masya Allah goleh sholat rajin, goleh ngaji mempeng, saya pengen beramal untuk 1 tahun ke depan. Jenengan sudah gak usah mikir masalah kebutuhan hidup. Perasaan jenengan bagaimana? Lega atau mboten? Lega. Umpama jenengan hidupnya tenang atau tidak? Tenang. 1 tahun ke depan optimis atau pesimis? Optimis. Kenapa ketika ada manusia menanggung kebutuhan jenengan 1 tahun ke depan, jenengan bisa menghadapi hidup ini dengan optimis, tapi begitu yang menanggung adalah Allah, kok jenengan pesimis? Gue kepriwe? Allah itu maha kaya, Allah itu maha dermawan, Allah itu tidak pernah ingkar janji. Kok bisa-bisanya kita tidak yakin dengan jaminan dari Allah Azza wa Jalla? Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin
Fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu. Wahai para hambaku, seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir ditambah dengan seluruh jin dari awal sampai akhir, semuanya berkumpul di satu tempat, kemudian mereka mengajukan permintaannya kepadaku. Kepada sinten? Kepada Allah. Fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu. Kemudian kata Allah, aku kabulkan semua permintaan mereka. Semuanya dikabulkan. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Kekayaanku itu tidak akan berkurang kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jenengan ngambil jarum terus diapakan? Dicelupkan terus diangkat lagi. Itu kalau semua manusia minta sama Allah dan dikabulkan permintaannya. Bahkan bukan hanya manusia, tambahin apa mau? Jin. Itu Allah tidak berkurang kekayaannya sedikit pun. Kok bisa-bisanya kita begitu optimis ketika ditanggung sama manusia yang kekayaannya terbatas, kemudian kita pesimis dengan Allah Azza wa Jalla yang sudah menanggung kehidupan kita. Dan Allah Azza wa Jalla maha kaya. Allah Azza wa Jalla menanggung rezeki kita, tapi ada syaratnya. Apa Ustaz syaratnya? Mari kita perhatikan sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadamu. Berarti tujuan kita di muka bumi cuma satu, nopo? Ibadah. Kalau kita ngibadah, apa kata Allah? Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu an yut'imun. Aku, kata Allah, itu nggak perlu kalian kasih makan. Kalian itu sinten? Manusia dan jin. Dan kalian juga nggak perlu ngasih saya rizki. Lawang Allah sendiri yang memberi apa? Rizki. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya yang maha pemberi rizki itu sinten? Allah. Selama kalian wahai umat manusia dan jin menjalankan tujuan diciptakannya kalian di muka bumi, yaitu beribadah, maka rizki akan aku tanggung. Ustaz ujarku ya aku wis sholat, wis apa? Wis ngaji, wis apa maning? Wis sedekah. Kok ya perasaan rizkinya gini-gini aja? Loh jenengan sih kepriwe? Oh saya di masjid terus 24 jam. Loh gue berarti orang paham ibadah gue apa? Bekerja mencari nafkah untuk keluarga, ibadah atau bukan? Ibadah. Jadi ibadah yang dimaksud di sini itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya baca Quran, bukan hanya zikir, bukan hanya ngaji, tapi juga termasuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Itu juga nopo? Ibadah. Kata siapa Ustaz itu ibadah? Dengarkan apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dengarkan baik-baik. Uang yang kamu sedekahkan di jalan Allah, uang yang kamu sedekahkan untuk memerdekakan budak, uang yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, uang yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Ada berapa jenis? 4. 1. Fisabilillah. 2. Memerdekakan budak. 3. Sedekah orang miskin. 4. Untuk menafkahi keluarga.
mana yang pahalanya paling besar? Dengarkan apa kata Nabi SAW. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah yang nomor 4. Apa yang nomor 4? Yang engkau nafkahkan untuk keluarga. Dari mana kita bisa menafkahi keluarga kita kalau kita tidak kerja? Maka kerja itu bagian dari nopo? Ibadah. Ya kan cukup tawakal? Ya nggak cukup. Tawakal itu harus diiringi dengan apa? Usaha. Harus diiringi dengan ikhtiar. Makanya Nabi SAW mengasih contoh tawakal seperti tawakalnya burung. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziqtum kama yurzaqut thair. Seandainya kalian wahai para manusia bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Kalau kalian tawakal dengan sebenar-benarnya, maka kalian akan diberi rizki oleh Allah Azza wa Jalla seperti burung dikasih rizki. Bagaimana caranya burung dikasih rizki? Dengarkan apa kata Rasul SAW. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu nyari rizkinya ketika pagi-pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong. Sore-sore pulang dalam keadaan perut kenyang, alias burung pun mencari nafkah. Jadi semua sudah ditanggung sama siapa? Sama Allah. Tapi ada apanya? Syaratnya. Syaratnya ibadah harus apa? Benar. Dan salah satu bentuk ibadah adalah mencari nafkah. Ketika kita mencari nafkah, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. 1, tidak boleh melalaikan dari ibadah pokok. Ibadah pokok sih kados nopo? Salat. Contoh niku nggih. Salat sing paling gampang. Enggak boleh alasan boten salat dengan alasan apa? Mencari nafkah. Kemudian mengatakan, "Loh, mencari nafkah be ibadah." Ya wis, rosah apa? Salat. Walaupun mencari nafkah adalah ibadah, akan tetapi mencari nafkah ini tidak boleh melalaikan kita dari ibadah pokok. Mulane mangsane salat ya salat. Dimanapun kita kerja. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salat. Orang yang beriman itu adalah para pria yang berbisnis iya, berdagang iya, berjual beli iya, akan tetapi bisnis dia tidak membuat dia lalai dari mengingat Allah dan sholat. Berarti catatan yang pertama, ketika mencari rezeki jangan sampai nopo melalaikan dari ibadah pokok. Catatan yang kedua, jangan melanggar aturan Allah. Yang punya rezeki siapa? Allah. Yang punya dunia seisinya siapa? Allah. Kita lagi mencari rezekinya siapa? Allah. Kok bisa-bisanya mencari rezekinya Allah dengan cara melanggar aturannya Allah? Kowe kepriwe? Aturan Allah si apa, Ustaz? Aturan Allah itu jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sing halal niku jelas, sing haram niku jelas. Antara yang halal dengan yang haram ada yang syubhat. Masih nopo? Remeng-remeng. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jangan langgar aturan Allah. Yang haram nggak usah dikerjakan. Jangan melanggar aturan Allah. Ustaz, saya jualannya alhamdulillah halal Ustaz. Alhamdulillah bagus. Tapi modalnya riba, ya pada baik. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, mengharamkan apa? Riba. Sudah, ikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Walaupun kepepet. Apa kata Nabi SAW? Inna ahadan minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqahu. Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu
Tidak mungkin meninggal dunia kecuali setelah mendapatkan jatah rizkinya sempurna. Itu janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau memang itu jatah kita, pasti akan kita dapatkan. Berarti kalau kita nggak dapatkan apa? Bukan jatah kita, simple. Terus apa kata Nabi kelanjutannya? Fattaqullaha ayyuhan nas. Rizki itu sudah ditanggung sama Allah, maka bertakwalah kepada Allah wahai sekalian manusia, wa ajmilu fit talab. Bekerjalah sing bener. Terus apa pesannya Nabi? Fa in istabta'a ahadum minkum rizqahu fala yatlubuhu bi ma'siyatillah. Seandainya suatu hari dia merasa kok rizki Allah lama banget datangnya, kok belum datang-datang rizki Allah, fala yatlubhu bi ma'siyatillah. Jangan pernah sekali-kali mencari rizki Allah dengan perbuatan maksiat. Terus bagaimana? Fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyah. Karena karunia Allah gak akan dapatkan dengan maksiat. Karunia Allah tidak akan didapatkan dengan apa? Maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Perhatikan baik-baik. Karunia Allah tidak didapatkan dengan maksiat. Jawabannya, perhatikan hadisnya baik-baik. Kata Nabi SAW, fa innallaha la yunalu fadluhu bi maksiyah. Karunia Allah tidak didapatkan dengan maksiat. Harta yang didapatkan dengan cara yang haram, karunia atau bukan? Itu apa? Malapetaka. Kenapa malapetaka? Karena rizki yang haram itu akan membuat yang punya tersiksa. Tersiksa apa? Satu, jiwa. Jangan pikir orang yang korupsi itu hidupnya tenang. Hidupnya tidak akan tenang. Ketika dia makan dari uang haram tersebut, tubuh atau energi yang dihasilkan dari makanan itu, energinya dipakai buat beribadah, nggak enak karena nggak berkah. Itu baru efek kepada pribadi. Apakah ngefek kepada keluarga? Ngefek. Jangan pernah berpikir ketika seseorang ngasih makanan, ngasih nafkah yang haram kepada keluarganya, nggak ngefek kepada keluarganya, ngefek. Baru sengsara di mana? Di dunia. Dan sengsara di akhirat lebih berat daripada sengsara di dunia. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging di dalam tubuh kita yang tumbuh dari makanan haram, maka tempatnya di api neraka. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla lindungi kita semuanya dari keburukan. Allahumma amin. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.